Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Maryam Channel. Channel yang khusus membahas soal-soal Olimpiade Matematika, pembelajaran di kelas, dan trik-trik cepat belajar matematika. Mari simak videonya, check this out. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menemukan rumus luas dari bangun-bangun datar ya. Karena selama ini sering kita jumpai siswa-siswa kita, padahal mereka sudah belajar bangun-bangun datar ini dari sejak SD, kemudian di kelas 7 SMP juga belajar lagi, tapi banyak siswa-siswa kita udah kelas 8, kelas 9 kita tanyakan tentang rumus luas jajar genjang misalnya, mereka banyak menjawab mereka lupa. Jadi mereka lupa karena mereka tidak menguasai konsep bagaimana menemukan rumus luas bangun-bangun datar tersebut. Jadi pada konten kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana cara menemukan rumus luas bangun-bangun datar tersebut. Semoga nanti setelah adik-adik menonton video ini, adik-adik dapat menemukan ya konsep dasar bagaimana rumus luas bangun-bangun datar tersebut ditemukan. Baik, mari kita simak videonya. Baik, kita mulai dari rumus luas persegi panjang ya. Sebelum kita bahas bagaimana menemukan rumus luas persegi panjang, adik-adik perlu tahu terlebih dahulu bahwa apa itu pengertian luas ya. Jadi luas itu adalah banyaknya persegi satuan yang dimuat oleh sebuah bangun datar. Sebagai contoh ya, perhatikan persegi panjang yang ini ya. Itu luasnya adalah banyaknya persegi satuan ini. Ada 6, berarti luasnya adalah 6 satuan luas itu. Ya. Kemudian, perhatikan, 6 ini adalah perkalian dari 3 kali 2. Kemudian, perhatikan panjangnya. Ini panjang dan lebar dari sebuah persegi panjang. Ukuran panjang ini adalah 3 kotak ya, berarti 3 satuan ya. Sehingga 3 ini bisa kita ganti dengan panjang. Ya. Oke. Kemudian perhatikan lebarnya, ada 2 kotak. Berarti ukuran lebarnya adalah 2 satuan. Sehingga 2 ini bisa kita ganti dengan lebar. Ya. Sehingga rumus persegi panjang ini menjadi panjang kali lebar. Ya. Kemudian untuk persegi panjang ini kita tes juga ya, biar apakah dapatnya sama. Jadi luasnya kita hitung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 15 satuan luas ya. Oke. Sehingga 15 ini kan dapatnya dari 5 kali 3 ya. Nah, panjang ini ukurannya 5. Sehingga bisa kita ganti jadi panjang ini. Kemudian lebarnya ada 3. Berarti 3 ini kita ganti jadi lebar. Sehingga dapat kita temukan rumus dari luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Gitu ya. Oke, kita sudah dapat rumus pertama untuk rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Baik, untuk bangun yang kedua kita akan menemukan rumus dari luas persegi ya. Jadi perlu diketahui sebelumnya bahwa persegi itu adalah bentuk khusus ya dari bangun persegi panjang, di mana ukuran panjang dan lebar sama ya. Jadi karena persegi itu bentuk khusus dari persegi panjang, kita bisa buat luas persegi itu sama dengan luas persegi panjang ya. Oke, panjang, di mana panjang dan lebar dari persegi panjang ini sama. Oke, ini panjang kali lebar. Karena panjang dan lebarnya sama, di sini dimisalkan dengan S, maka panjangnya kita ubah jadi S dan L ini juga kita ubah jadi S. Sehingga jadi rumusnya adalah S kali S, atau bisa kita buat S kuadrat gitu ya. Oke, jadi rumus dari luas persegi adalah
S kuadrat. Untuk bangun yang ketiga, kita akan menemukan rumus luas dari jajar genjang. Jadi ini ada gambar jajar genjang ya. Ini alasnya dan ini tingginya. Ingat ya, alas dan tinggi dari sebuah bangun datar itu harus tegak lurus ya. Jadi untuk menemukan rumus luas jajar genjang kita potong tingginya ini, kita potong ya. Membentuk sebuah segitiga. Kemudian segitiga yang sudah kita potong kita bawa ke tempat yang kosong di sebelah sini. Maka akan terbentuk sebuah persegi panjang ya. Oke, kita ulang. Pertama kita potong segitiganya, kita pindahkan ke bagian ini. Sehingga membentuk persegi panjang. Jadi nanti luas dari jajar genjang ya, itu sama dengan luas jajar genjang, saya singkat aja ya. Itu sama dengan luas dari persegi panjang ya. Oke. Sedangkan luas persegi panjang tadi rumusnya adalah panjang kali lebar. Perhatikan panjang persegi panjang ini. Ini panjang persegi panjang ya. Itu sama dengan alas di jajar genjang. Saya bisa ganti panjang ini jadi alas. Oke. Kemudian lebar persegi panjang. Nah, ini kan lebar persegi panjang ini. Sedangkan di jajar genjang dia jadi tinggi. Sehingga lebar ini kita ganti jadi tinggi. Oke ya. Sehingga rumus dari luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Untuk bangun berikutnya kita akan menemukan rumus luas dari belah ketupat ya. Jadi ini ada belah ketupat ya, kemudian ada diagonalnya ya. Ada dua diagonal 1 dan diagonal 2. Kita potong belah ketupat di diagonalnya ya. Kita potong, kemudian akan membentuk 4 buah segitiga. Kemudian yang kita potong ini kita bawa, segitiga ini kita bawa ke sini. Kemudian segitiga yang atas satu lagi kita bawa ke sini. Oke, kita ulang ya. Kita ulang. Oke. Ini kita bawa ke sini dan yang ini kita bawa ke sini. Sehingga dia akan membentuk sebuah persegi panjang ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa luas belah ketupat itu ya, luas belah ketupat ternyata sama dia dengan luas dari persegi panjang. Saya singkat aja ya. Oke. Luas persegi panjang tadi adalah panjang kali lebar ya. Sekarang perhatikan panjang persegi panjang dari sini ke sini itu di belah ketupat sama dengan D2. Sehingga bisa kita ganti panjang ini jadi D2. Oke. Kemudian lebar, perhatikan lebar dari persegi panjang ya, lebarnya ini. Oke, lebar. Kemudian lihat di belah ketupat ternyata lebar itu sama dengan setengah dari diagonal pertama ternyata. Sehingga kita ganti lebar jadi setengah D1. Sehingga bisa kita tulis luas belah ketupat setengah kali D1 kali D2. Ini dia rumus dari luas belah ketupat. Kemudian untuk belah ketupat ada cara satu lagi ya. Ada cara satu lagi untuk membelahnya gitu ya. Tadi kita bentuk jadi persegi panjang. Sekarang coba perhatikan cara yang kedua ya. Oke, setiap potongan ini kan membentuk 4 segitiga. Setiap potongannya kita putar seperti ini. Ya, prosesnya lihat. Oke, ya, dia akan membentuk sebuah persegi panjang. Tapi di sini karena bentuk awalnya masih ada, berarti di sini ada dua belah ketupat membentuk sebuah persegi panjang ya. Coba kita ulang ya. Oke. Iya, kita putar. Oke, bentuk asalnya masih ada ini. Kemudian ditambah dengan satu bentuk lagi. Sehingga bisa kita buat di sini ya. Dua luas belah ketupat. Oke, saya singkat. Itu sama dengan satu luas persegi panjang ya. Atau kalau kita balik
satu luas belah ketupat itu sama dengan setengah dari luas persegi panjang. Kita balik. Oke. Sekarang perhatikan luas persegi panjang kan panjang kali lebar ya. Perhatikan panjang di sini. Ini panjang persegi panjangnya ke sini ya. Itu ternyata sama dengan diagonal kedua pada belah ketupat. Jadi P ini kita ganti jadi diagonal kedua. Kemudian lebarnya, perhatikan lebar. Ini lebar persegi panjang ternyata sama dengan diagonal pertama. Oke, kalau kita balik bisa kita taruh di satunya di pertama. Ya, ini dia rumus dari luas belah ketupat. Sama aja dapat dengan yang proses pemotongan yang pertama tadi ya. Berikutnya kita menemukan rumus luas layang-layang ya. Untuk layang-layang prosesnya hampir sama dengan belah ketupat yang kedua tadi ya. Jadi kita potong diagonal dari layang-layang ya, ada di 1 dan di 2 ini. Kemudian setiap potongnya membentuk segitiga dan segitiga kita putar seperti tadi. Iya, ini kita putar. Iya. Jadi kita membentuk persegi panjang ya. Oke, saya ulang. Oke, layang-layangnya kita potong, kemudian kita putar seperti ini. Oke, sehingga bisa kita buat kesimpulan bahwa dua luas layang-layang ya, oke, itu sama dengan satu luas persegi panjang. Oke. Atau bisa kita balik, satu luas layang-layang ya, layang itu sama dengan setengah dari luas persegi panjang. Oke. Luas persegi panjang tadi adalah panjang kali lebar. Perhatikan di sini, panjang dari persegi panjang kan dari sini ke sini. Itu ternyata di layang-layang sama dengan panjang diagonal pertama. Sehingga P-nya bisa kita ganti jadi diagonal 1. Dan lebarnya dari sini ke sini sama dengan panjang diagonal kedua ya. Jadi L-nya bisa kita ganti jadi D2. Sehingga rumus dari luas layang-layang ternyata sama dengan rumus dari luas belah ketupat, yaitu setengah kali D1 kali D2. Berikutnya kita akan menemukan rumus dari luas trapesium. Jadi trapesium itu tandanya adalah mempunyai tepat sepasang sisi yang sejajar. Ya, seperti di sini ada tepat satu pasang sisi yang sejajar. Di sini ada sisi sejajar 1 dan sisi sejajar 2. Kemudian ada tingginya ya. Jadi trapesium ini prosesnya akan kita putar seperti ini. Iya. Jadi dua trapesium akan membentuk sebuah jajar genjang ya. Kita ulang. Oke, trapesiumnya kita putar. Iya, dia akan membentuk sebuah jajar genjang. Sehingga kita bisa buat di sini luas dari dua luas trapesium tadi itu sama dengan satu luas jajar genjang ya. Oke, kemudian bisa kita balik satu luas trapesium itu sama dengan setengah dari luas jajar genjang. Oke, luas jajar genjang tadi adalah alas kali tinggi. Ya. Sehingga kita bisa perhatikan di sini alas dari jajar genjang ya, itu ternyata sama dengan dari sini ke sini sisi sejajar 1, dari sini ke sini adalah sisi sejajar 2. Berarti sama dengan jumlah ya, jumlah dari sisi sejajar. Oke. Kemudian dikali lagi dengan, kita buat kali aja. Perhatikan tinggi dari jajar genjang itu ternyata sama juga dengan tinggi dari trapesium. Oke, kita buat di sini kali T. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa rumus luas trapesium adalah setengah
kali jumlah sisi sejajar dikali dengan tinggi. Untuk luas trapesium sebenarnya ada satu cara lagi ya, yaitu kita putarnya dengan cara seperti ini. Oke, dua bangun kita potong ya, jadinya persegi panjang. Saya ulang ya, dipotong di sini jadi dua bangun ya, kemudian dua bangun tersebut diputar, iya, akan membentuk sebuah persegi panjang. Nanti coba adik-adik temukan sendiri ya, bagaimana kalau cara motongnya seperti ini, apakah rumusnya sama dapat dengan yang memotong menjadi jajar genjang tadi. Itu tugas ya. Berikutnya kita akan menemukan bangun datar yang terakhir ya, yaitu segitiga. Jadi segitiganya ini bentuknya udah saya potong ya, jadi empat bagian ya. Jadi segitiga itu ada alas dan ada tinggi. Ingat ya, alas dan tinggi itu harus selalu tegak lurus. Jadi setelah saya potong 4, saya putar. Oke, kira-kira jadi apa nih ya? Oke, saya ulang ya. Satu segitiga saya potong ke 4 bagian, kemudian saya putar bagian atasnya. Oke, jadi sebuah persegi panjang. Jadi luas sebuah segitiga di sini, ya, luas segitiga sama dengan luas persegi panjang ya. Oke, panjang kali lebar. Sekarang perhatikan, panjang dari persegi panjang kalau di segitiga dia adalah sama dengan alas ya. Oke, panjang kita ganti jadi alas. Perhatikan lebarnya. Lebar persegi panjang kan dari sini ke sini. Sudah sama dengan setengah tinggi tadi ya. Tadi tinggi yang dari sini ke sini. Setelah kita potong ternyata setengah tinggi ini sama dengan lebar persegi panjang. Berarti lebarnya kita ganti jadi setengah tinggi. Oke, sehingga kita bisa buat luas segitiga jadi setengah kali alas kali tinggi. Ini rumus dari luas segitiga. Kemudian untuk segitiga ada satu cara lagi ya, cara memotongnya. Caranya seperti berikut ya. Bagian ini kita potong jadi 3, kemudian bagian atasnya kita putar seperti ini. Dia akan membentuk jajar genjang ya. Oke, ulang. Kita potong jadi 3, kemudian kita putar jadi jajar genjang. Ini silakan adik-adik buktikan sendiri ya, apakah rumusnya menggunakan luas dari jajar genjang sama nggak dapatnya setengah kali alas kali tinggi. Baik, demikian konten kita pada hari ini, membuktikan atau menemukan rumus dari luas bangun-bangun datar ya, mulai dari pertama dari persegi panjang, persegi, sampai terakhir di bangun segitiga. Semoga konten saya hari ini dapat mempermudah cara adik-adik mengingat rumus dari bangun-bangun datar tersebut. Baik, demikian konten kita. Sampai jumpa di konten kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.